حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Cikal semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa jami' tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore ini saya bisa bersua lagi bersama sahabat Cikal semuanya melalui dunia maya. Salam dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Cikal dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini ada beberapa hal yang kami sampaikan tentang tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus itu adalah penyucian jiwa. Di mana pensucian jiwa ini bisa kita laksanakan selama bulan Ramadan. Kebetulan ini adalah bulan suci di mana Allah hanya memilihkan satu saja dari antara 11 bulan yang lainnya, dan ini bulan yang sangat penuh berkah sehingga pensucian jiwa bisa dilakukan di bulan ini. Pensucian jiwa tidak melalui ritual. Pensucian jiwa apalagi apabila kita melakukannya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ada satu ayat Quran yang sangat populer, surat Al-Baqarah, di mana semua orang membacakan ayat ini tentang melaksanakan ibadah puasa. Pada dasarnya ayat tersebut bisa diartikan sangat banyak. Ini adalah salah satu pensucian jiwa yang bisa kita lakukan. Melalui ayat ini kita bisa tahu bahwa pensucian jiwa atau tazkiyatun nufus bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya garis bawahi yang paling akhir, la'allakum tattaqun, semoga Anda menjadi orang yang bertakwa. Anda menjadi orang yang bertakwa adalah salah satu proses pensucian jiwa. Salah satu proses tujuan pendidikan hati untuk membersihkan jiwa kita. Pendidikan hati yang pertama adalah pendidikan hati mencapai derajat takwa. Seperti surat atau ayat surah Al-Baqarah yang tadi kami bacakan. Di mana orang berpuasa tujuannya adalah untuk bertakwa. La'allakum tattaqun. Maka barang siapa yang berpuasa dengan baik dan benar-benar melaksanakan puasa sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan aturan, sesuai dengan syarat sah dan rukun puasanya, maka dia akan berhasil mendidik hatinya untuk mencapai derajat takwa. Yang kedua, pendidikan hati di bulan Ramadan ini adalah pendidikan ikhlas dan membersihkan dosa. Di mana orang yang berpuasa dianjurkan untuk berbuat yang baik, salah satunya mengikhlaskan, belajar ikhlas di hati. Karena ketika hati kita ikhlas, ketika hati kita bersih, maka segala hal yang kita lakukan akan baik. Dan puasa kita di mata Allah, wallahu a'lam bishawab ya, di mata Allah mencapai derajat yang pahala yang maksimal. Karena puasa hanya urusan manusia itu sendiri dengan Allah saja, sehingga hanya Allah yang tahu pahalanya. Tapi saat kita belajar melakukan ikhlas, maka keikhlasan tersebut akan menjadi pendidikan hati kita dan kita akan sukses mencapai puasa yang maksimal sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dari ikhlas, ada pembersihan dosa. Seseorang yang sudah mengikhlaskan segala hal dengan baik lillahi ta'ala, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan baik pula. Karena orang yang sudah ikhlas, maka dia akan melupakan segala kesalahan dan akan bertobat dengan sebaik-baiknya tobat. Selanjutnya, pendidikan hati yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah pendidikan pengendalian diri.
bukan hanya sekedar mengendalikan diri dari hawa nafsu, tapi di sini lebih real lagi, yaitu menjaga lisan dan emosi. Di mana banyak orang yang tidak berhasil mengendalikan emosi dan menjaga lisannya saat berpuasa. Dengan bukti masih ada orang yang masih saja mulutnya berpuasa, dia sahur dan berbuka sesuai dengan waktu, tapi ternyata dia di tengah-tengah berpuasa masih membicarakan kejelekan orang lain. Artinya dia tidak mampu menjaga lisannya dari berbicara yang tidak penting. Atau di bulan puasa masih tidak berhasil menjaga emosinya. Mungkin masih marah, mungkin masih tidak ikhlas, mungkin masih gedek sama hal-hal yang sifatnya mungkin tidak harus kita marah. Contoh kayak lagi di jalan, orang mungkin dengan seenaknya, entah itu nyalip kita, entah itu dengan knalpot brong yang sangat tinggi, pekakan telinga. Kadang kita lupa, emosi keluar di sana, keluar kata-kata tidak baik. Itu sebenarnya ketika itu terjadi, maka dia belum berhasil mendidik hatinya di bulan ini lewat puasa tersebut. Selanjutnya, pendidikan hati yang bisa kita lakukan di bulan puasa, di bulan Ramadan melalui puasa, itu adalah pendidikan empati dan kesabaran hati. Masya Allah. Ini sudah banyak dilakukan oleh orang-orang sekitar kita yang saya tahu. Ada banyak orang-orang yang dengan ikhlas memberikan takjilnya, bahkan mengeluarkan hartanya untuk takjil siapapun, dibagikan sesuka, dibagikan dimanapun yang mereka suka, bahkan itu dengan free, siapapun boleh dapat. Yang kaya, yang miskin, pokoknya yang lewat, yang ada di sana semuanya boleh mendapatkannya. Itu adalah pendidikan hati untuk menjadi empatinya lebih baik lagi dan kesabarannya lebih tinggi lagi. Empati yang dilakukan di bulan Ramadan, apalagi pada masa seperti ini di mana bencana sangat banyak di mana-mana. Siapapun bisa berbuat apapun yang lebih baik lagi. Selain dari tadi, kalau tadi saya mencontohkan karena itu yang terjadi di sekitar kita, mencontohkan seperti itu, maka banyak hal yang kita lakukan selain dari tadi takjil. Misalnya kita berdonasi atau apapun itu yang jelas untuk melatih empati hati kita. Tidak cuek saja. Yang terakhir adalah pensucian hati atau pendidikan hati melalui Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana Ramadan diturunkannya Al-Quran. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran, fahami Al-Quran, perdalami Al-Quran, dan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup kita benar-benar sejalur dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ramadan menjadi pensucian diri kita melalui Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.